Dari banyaknya kebutuhan wisatawan, kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan fisik atau kebutuhan yang terkait dengan badannya. Misalnya istirahat, makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan untuk santai dan bersenang-senang. Yang ketiga, kebutuhan untuk dihargai dan diperhatikan. Yang keempat, kebutuhan untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kelima, kebutuhan yang bersifat curiosity, yaitu keingintahuan. Yang keenam, kebutuhan untuk berbelanja. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengambil foto atau berfoto. Untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan kepada wisatawan, hendaknya kita mengetahui profil wisatawan. Di dalam profil wisatawan biasanya meliputi nama, asal atau kebangsaan, usia, status, dan lain-lain. Adapun manfaat mengetahui profil wisatawan antara lain: 1. Untuk mengetahui motivasi dan daya tarik yang diinginkan wisatawan. Yang kedua, untuk menentukan fasilitas dan cara pelayanan kepada wisatawan. Yang ketiga, untuk menetapkan kebijakan promosi suatu industri pariwisata. Pola pengeluaran wisatawan. Adapun pengertian dari pola pengeluaran wisatawan adalah rancangan yang dibuat dan direncanakan oleh wisatawan pada saat berkunjung di daerah tujuan wisata, yang meliputi semua kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Pola pengeluaran wisatawan adalah rancangan yang dibuat dan direncanakan oleh wisatawan pada saat berkunjung di daerah tujuan wisata, yang meliputi semua kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Misalnya, kebutuhan akomodasi, transportasi, restoran, objek wisata, cindramata, dan lain-lain. Adapun manfaat mengetahui pola pengeluaran wisatawan, kita bedakan menjadi dua, yaitu bagi negara yang dikunjungi dan yang kedua bagi wisatawan yang datang. Pertama yaitu bagi negara yang dikunjungi. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar devisa atau mata uang asing yang diperoleh dari industri pariwisata. Yang kedua, untuk menyediakan sarana usaha pariwisata yang belum tersedia berdasarkan perhitungan pola pengeluaran wisatawan. Yang ketiga, untuk membangun sarana pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Yang keempat, untuk mengetahui pasar wisata yang tepat untuk menjual kegiatan pariwisata. Pasar wisata dalam hal ini maksudnya negara sumber wisatawan atau negara asal wisatawan. Yang kedua, manfaat mengetahui pola pengeluaran wisatawan bagi wisatawan yang datang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran selama liburan menjadi lebih terencana sehingga dapat mencegah pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Yang kedua, setiap pos pengeluaran akan terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Yang ketiga, dapat memperkirakan anggaran pengeluaran sebelum kegiatan wisatawan tersebut berakhir. Baik ya, saya akan meneruskan lagi tentang jenis-jenis wisata. Jenis-jenis wisata itu bisa dibedakan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Yang pertama,
Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan dengan mengunjungi tempat tertentu yang tujuannya untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat wisata yang dikunjungi tersebut. Wisata sejarah yaitu wisata yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai peninggalan sejarah yang ada di suatu daerah. Wisata boga yaitu wisata yang menawarkan keunikan dan kekhasan kuliner yang dimiliki oleh suatu daerah. Kita lanjutkan lagi. Wisata belanja yaitu wisata yang menawarkan fasilitas belanja berupa kerajinan khas daerah, teknologi modern, fashion, perhiasan, dan lain-lain. Contohnya, pasar seni, festival kerajinan, mall, pasar tradisional, dan lain-lain. Wisata pertanian. Wisata pertanian adalah wisata yang menawarkan kegiatan pertanian berupa kegiatan bercocok tanam, menanam hasil perkebunan, menikmati pemandangan alam dan udara yang segar. Contohnya, perkebunan stroberi, perkebunan apel, taman buah mekarsari, dan lain-lain. Wisata kelana. Wisata kelana atau adventure adalah wisata yang menawarkan kegiatan petualangan yang dilakukan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Contohnya hiking, surfing, para layang, dan lain-lain. Baik, ya, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.